Halo, selamat datang kembali di 1001 Academy. Ini adalah video series panduan spesial untuk mitra yang ada di 1001 Digital Media. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Ya, di video kali ini kita akan bahas soal offer atau penawaran. Nah, jadi inti dari belajar bisnis itu, terutama untuk pemula, adalah penawaran sebenarnya. Di video sebelumnya kita sudah bahas kolam, calon customer lah, targeting dan seterusnya. Semua itu sebenarnya bicara tentang orang ya, atau mereka yang siap untuk menerima apa yang Anda tawarkan. Nah, jadi sekarang kita akan bahas penawaran. Bukan cara menawarkannya yang dibahas di sini, karena semuanya sudah kita sediakan cara-caranya. Maksudnya Anda tinggal kopas aja, tinggal tiru aja, udah jadi gitu. Itu udah tested, udah kita uji, udah kita praktekkan dan menghasilkan. Itu how to-nya tidak perlu pusing lagi. Sekarang ini kita belajar untuk menjawab pertanyaan begini. Oke, produk ini kan ada banyak levelnya ya, dari segi harga gitu loh, dari segi harga dan juga komprehensinya. Maksud saya begini, di 1001 Digital Media, produk itu dia katakanlah misalnya ini ada gambar titik A dan ini titik B ya. Nah, katakanlah misalnya kita menjual apa ya, menjual let's say website ya, desain website. Oke, desain website. Oke, kita jual website design. Oke. Nah, kita itu punya price range atau ya kita punya range harga dalam artian jadi ada yang namanya entry level product atau produk yang sifatnya entry. Harganya biasanya murah gitu. Tapi memang websitenya biasa aja. Maksudnya bukan biasa aja sih, websitenya desainnya bagus. Cuma kita ngasih yang template bukan custom gitu loh. Oke, harganya murah banget gitu. Buat website itu bisa dimulai, kalau nggak salah saya ingat harganya 500 kalau nggak salah ya. Ya, 599.000 gitu loh. Kalau di luar ini buat website itu yang setara dengan yang harga kita itu sudah 1 jutaan lebih. Di kita hanya 599 aja. Nah, jadi kita sengaja murahin, sengaja murahin karena memang tujuannya adalah ini adalah entry level product supaya kita lebih mudah mengkonversi orang yang tadinya belum pernah berinteraksi, belum pernah transaksi ke kita, itu jadi mau transaksi. Karena apa? Barriernya nggak terlalu tebal gitu, artinya penghalangnya nggak terlalu tebal gitu loh. Jadi mereka yang kayak, buat website di sana biasanya 1 jutaan, ini cuma 500-an, ya udah beli aja gitu. Jadi mereka lebih mudah ya. Di bahasa Inggris lebih ngeri lagi, kita mulai produk itu ada yang harga 199 gitu, harga normalnya. Malah kalau ada promo-promo tertentu, kita jual kadang-kadang 100.000 juga ada produknya. Ya, jadi kita lakukan ini sebagai, kan gini ya, tadi di kolam itu orang-orang kan sudah kita beri pakan ya, kalau mengingat materi yang lalu. Jadi ikan-ikan itu sudah siap nih ceritanya. Ini kolam, di situ dalamnya udah banyak ikan, ya kan? Nah, ikan-ikan ini kalau misalnya kita terlalu mancingnya terlalu agresif, mereka juga akan nggak mau, biasanya begitu. Jadi kita coba pancing dengan produk yang murah dulu. Oke, jadi kalau bahasa kita kadang-kadang ada yang disebut dengan produk penetrasi, ya ada yang istilah begitu. Produk penetrasi itu maksudnya gini, pokoknya penetrate, masuk aja dulu, orang beli aja dulu, udah punya pengalaman transaksi, baru nanti berikutnya di produk-produk yang lain. Nah, biasanya satu lagi nih, produk yang harganya murah-murah ini atau produk entry ini atau produk yang di mana customer Anda itu pertama kali melakukan transaksi, di situ tujuannya bukan sekedar cari profit, malah sebenarnya profitnya kecil di sini. Kalau Anda mungkin lumayan ya, karena Anda terima komisi bersih gitu, enak gitu. Tapi kita sebagai vendor itu duitnya kecil di sini, untungnya kecil.
Oke, nah jadi uang besarnya itu di mana atau keuntungan yang real itu di mana? Itu adanya di upsell dan cross sell dan specific purpose atau purposes. Ya, jadi tujuan dari entry level produk ini atau produk penetrasi ini adalah mengkonversi atau apa ya, merubah status ya orang yang tadinya calon pembeli jadi beli, gitu. Ya, sekali lagi fungsi dari entry level produk atau produk penetrasi ya, ini maksudnya produk penetrasi. Mungkin Anda yang sering ikut-ikut workshop atau belajar seminar-seminar bisnis online ya, atau belajar bisnis sering dengar produk penetrasi mungkin. Oke, penetrasi. Jadi produk penetrasi itu fungsinya mengkonversi saja dari calon buyer menjadi buyer, gitu ya. Karena memang ada tahapan-tahapannya, orang nggak mungkin bisa jadi customer Anda gitu. Buyer dengan customer by the way beda ya. Ini tambahan informasi aja. Kalau buyer itu adalah pembeli artinya. Pembeli itu maksudnya perubahan status dari yang tadi belum beli, belum pernah beli sama sekali, jadi beli, jadi bayar, jadi ada transaksi. Ya. Nah, kalau customer, oke, ini artinya pelanggan. Nah, beda dong pelanggan dengan pembeli. Pembeli itu tadi belum beli, sekarang jadi beli ya, namanya pembeli. Kalau pelanggan itu kata dasarnya kan langganan. Mereka sudah beli sebelumnya, ini repeat order. Mereka beli lagi, beli nambah lagi. Apakah ngulang beli produk yang sama atau mungkin di-upgrade produknya atau mungkin bahkan dia merekomendasikan produk itu ke teman-temannya dan seterusnya. Itu baru yang disebut dengan customer. Nah, Anda ketika baru bisnis atau baru dengan calon customer yang ada di kolam Anda itu jangan berharap mereka jadi customer dulu, ya. Jadi langkah awalnya adalah rubah mereka jadi pembeli dulu aja. Oke, nah supaya mudah proses mengkonversinya atau mengubah status mereka dari calon pembeli menjadi pembeli, maka yang ditawarkan adalah produk yang secara harga dia murah atau biasa disebut dengan produk penetrasi, biar mereka transaksi aja dulu. Bahkan kadang-kadang pada strategi-strategi tertentu orang-orang itu sampai ke ekstrim strateginya, jual yang $1 ebook misalnya, jual ebook harga $1. Bahkan kalau yang di dunia itu yang penulis-penulis terkenal kayak yang buku gratis gitu, dikirim ke seluruh dunia gratis. Kita cuma bayar shipping dengan handling. Well, itu strategi marketing sih, karena ujung-ujungnya ada bayar beberapa handling fee dan seterusnya. Tapi yang jelas memang bukunya gratis. Nah, kenapa mereka mau memberikan itu? Karena sebenarnya yang diharapkan adalah munculnya trust, percaya. Dan satu lagi efek psikologis yang diharapkan mereka itu adalah biasanya ini pernah ada ya saya baca ya, kalau orang sudah beli sekali, kecenderungannya dia untuk beli lagi itu lebih tinggi. Itu kenapa dalam marketing sering sekali disebut bahwa mengkonversi customer baru atau mendapatkan pembeli baru itu biayanya 2-3 kali lipat dibanding dengan jualan ke customer yang sudah ada atau existing customer yang sudah ada, ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak sulit Anda mengubah calon pembeli menjadi pembeli, maka produk atau yang jasa yang Anda tawarkan adalah produk atau jasa yang kategorinya entry level atau produk penetrasi yang harganya murah, termurah, paling rendah gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya uangnya di mana atau keuntungan yang nyatanya itu di mana? Yang lebih banyaknya itu adalah di upsell. Oke, di upsell. Upsell itu apa? Misalnya kalau orang sudah beli website atau desain website, dia order ke Anda. Nah, biasanya kebanyakan pengalaman kita ya, orang yang mau ngedesain website itu kontennya nggak bagus. Misalnya dia website untuk jualan gitu, tapi kata-kata promosi jualannya itu kayak yang biasa aja gitu, nggak mengundang rasa tertarik atau penasaran orang untuk beli, kan kasihan klien Anda. Oke, nah daripada mereka cuma bayar jasa desain website aja yang 600.000, kenapa Anda tidak tawarkan, Mas, Mbak, Pak, Bu, ini kan websitenya produknya bagus gitu, tapi kata-kata promosinya kok kayak sayang ya, kok biasa aja. Kita kebetulan ada jasa copywritingnya gitu, jadi gimana caranya web copy-nya atau
tulisan yang ada di website jualan Bapak, Ibu, ini biar lebih menghipnotis gitu loh. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk beli produk. Harganya murah kok. Nah, di situ Anda nambah duit lagi tuh, upsell kopi, web kopinya, ya kan? Setelah itu kita kan nanya lagi, Pak, ini websitenya biar rame, Bapak strateginya gimana biasanya? Oh, saya cuma posting aja Mas di website saya, atau saya bagi-bagilah, kirim-kirim alamat websitenya ke teman-teman atau apa gitu. Pernah nggak Pak diiklanin? Produknya bagus loh Pak, maksudnya web kopinya juga udah kita kerjain bagus gitu, sayang kalau nggak diiklanin. Waduh Mas, saya nggak bisa ngiklan. Nah, kita ada juga ngiklan. Tuh, jadi upsell lagi. Jadi ngiklan. Jadi udah mulainya kan dari buat website nih. Oke, dari buat website, terus Anda dapat orderan web kopinya, terus Anda dapat orderan iklannya, ya kan? Nanti kedepannya itu makin banyak lagi. Karena semua jasa ya yang jasa digital marketing di 1001 Digital Media itu memang udah kita siapkan untuk membantu pengusaha online atau pebisnis online atau orang yang jualan online, oke, mendapatkan lebih banyak customer. Jadi sudah web copy, desain website, iklan, nanti kan mereka pasti butuh reseller, mereka pasti butuh dan lain-lain, semuanya itu bisa jadi Anda jual. Nah, ketika mereka sudah repeat beli lagi, itu berarti Anda sudah berhasil merubah mereka menjadi pelanggan, bukan hanya sekedar pembeli ya. Nah, upsell. Nah, selanjutnya tambahan lagi penghasilan buat Anda nih. Oke? Cross sell. Cross sell itu apa? Anda tawarkan produk yang tidak ada hubungannya dengan produk pertama ketika mereka beli pertama kali lewat Anda. Misalnya, ketika pertama kali tadi kan contohnya customer itu belinya ke Anda adalah jasa desain website jualan, ya kan, atau sales page. Oke, selanjutnya dia beli yang lain, upsell, beli semuanya, udah beli semuanya, tiba-tiba nih, bukan tiba-tiba sih ya, Anda iseng aja kan nanya kabar dulu, ya chit-chat lah ya, basa-basi kayak gitu, tapi ya saya sarankan tulus lah, bukan cuma basa-basi nanya kabar. Jadi Anda sapa, tanya gimana kemajuan bisnisnya dan seterusnya. Nah, Anda misalnya nih coba-coba, oh iya Pak, kita di 1001 Digital Media ini ada divisi kursusnya juga gitu. Nah, jadi di sini kita ada belajar ini, ada kursus ini, dan ada kursus bahasa Inggrisnya juga, misalnya. Oh iya Mas ya, kebetulan nih anak saya kayaknya dia mau kuliah ke luar negeri nih. Dia katanya punya masalah di TOEFL-nya, nggak lulus kuliahnya, atau sulit banget keluar S2-nya karena bahasa Inggrisnya belum lewat skor TOEFL-nya misalnya. Nah, ketika dia beli juga bahasa Inggris atau TOEFL atau apapun lah ya yang kursus-kursus, itu berarti Anda sudah berhasil meng-cross-sell, menjual produk yang nggak ada hubungannya dengan produk pertama dia beli. Gitu loh. Wah, ini tambah komisi lagi kan Anda kan ya, tambah penghasilan lagi dari customer yang sama, dari orang yang sama. Anda sudah dapatkan berkali-kali penghasilan ya, gitu. Itu cross sell. Terus ada yang specific purposes. Specific purpose ini adalah Anda kan sudah punya customer ya yang sudah loyal gitu. Loyal dalam arti dia sudah beli beberapa kali lewat Anda gitu. Nah, bisa jadi along the way, di tengah jalan dia punya kebutuhan spesifik terkait dengan bisnisnya. Misalnya kayak dalam hal website ya, kita kan website kita itu tidak ada yang website native. Maksudnya native itu dibangun dari nol websitenya, sistemnya, database dan lain-lain, pokoknya yang ribet-ribet gitu. Atau misalnya kita tidak punya di 1001 Digital Media itu tidak punya produk spesifik yang untuk branding misalnya. Nah, tapi dia tiba-tiba ada klien atau mungkin temennya klien yang punya perusahaan besar itu butuh untuk jasa branding gitu, branding activation lah, apalah. Nah, dia akan nanya ke Anda, bisa nggak Mas ya di 1001 Digital Media? Oke, specific purpose kita tangkap juga, karena di 1001 Digital Media kita sebenarnya ini ada grup ya, di bawah kita itu ada divisi-divisi yang lain yang memang kliennya itu untuk corporate ya, untuk perusahaan-perusahaan besar, karena biayanya juga untuk branding dan lain-lain itu produknya sudah mahal-mahal. Nah, itu bisa Anda tawarkan dan komisinya lebih besar lagi gitu. Nah, kalau Anda sudah sampai ke specific purpose ini, itu Anda sudah keren.
Karena customer tuh sudah yakin sama Anda, apapun masalah mereka terkait dengan bisnis dan digital marketing, mereka datangnya ke Anda. Anda sudah jadi referensi mereka, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah 4 level ya, 4 level dari penawaran. Pertama adalah entry level, yang produk penetrasi, pokoknya transaksi aja dulu, beli aja dulu, oke. Baru selanjutnya uang-uang yang banyak itu yang apa namanya ya? Keuntungan yang besarnya itu ada di upsells ya, di mana mereka nanti akan repeat di sini ya, repeat berulang, beli terus ya kan, habis beli lagi, dan cross sell, mereka beli produk-produk yang lain, oke, dan specific purpose untuk produk-produk yang jauh lebih eksklusif mereka juga belinya ke Anda. Jadi ini 4 levelnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, atau kalau misalnya Anda yang kebetulan mungkin punya bisnis sendiri juga, jadi punya ada aha moment di video ini ya. Oh gitu caranya ya. Oh begini caranya ya. Ini dia. Oke, semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang bertanya nggak jelas, silakan aja tanya ke konsultan marketing kita ya. Thank you. Bye for now.